warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi SMK PGRI 1 Nganjuk. Di sini saya perwakilan dari BNNK Nganjuk akan menyampaikan beberapa pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Narkotika tersebut adalah salah satu golongan atau unsur dari narkoba. Jadi narkoba itu adalah singkatannya, yaitu bukan narkoba babi, tapi narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Di sini untuk tupoksi BNNK sendiri atau BNN Kabupaten Nganjuk adalah di bidang narkotika, di mana narkotika adalah suatu zat yang didapat dari zat tanaman maupun bukan tanaman yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran sendiri berarti bisa dicontohkan sebagai sakau atau mungkin bisa disebutkan mabuk gitu ya. Karena di sini narkotika sendiri teman-teman itu tidak menjadi bahan yang semata-mata berbahaya, tetapi yang berbahaya itu adalah penyalahgunaannya. Narkotika di sini atau biasa disebut pada umumnya narkoba itu memiliki beberapa golongan. Nah, di sini pada dasarnya yang banyak memberikan atau yang banyak beredar di kalangan masyarakat khususnya di pelajar itu adalah obat-obatan. Nah, kalau narkotika sendiri itu bisa disebut narkotika yaitu adalah golongan satu, yaitu sabu. Yang kedua bisa kokain dan lain sebagainya yang biasa dibeli-beli dengan harga yang lebih mahal. Tapi pada golongan anak sekolah yang sering diredakan yaitu bisa berupa pil, bisa berupa lem biasanya ya. Nah, itu masuk dalam narkoba, bukan narkotika, yang biasa banyak dijumpai oleh bapak-bapak kepolisian. Nah, kita langsung saja ke materinya, yaitu tentang narkotika. Narkotika itu adalah zat yang kami sebutkan tadi, zat yang biasa disebut dengan sederhananya adalah racun, yang apabila digunakan secara terus-menerus, yang terjadi pada tubuh kita atau tubuh manusia hanya satu, yaitu kerusakan pada organ, kerusakan pada sistem syaraf otak, dan juga menyebabkan gangguan psikis atau gangguan pada kesadaran manusia. Dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan kematian, dan yang kedua adalah kerusakan pada sistem syaraf otak. Karena untuk narkotika atau narkoba sendiri itu ada 3 hal yang menjadi sorotan tertentu, di mana sorotan itu adalah yang menyebabkan rasa-rasa yang disebut depresan, stimulan, dan juga halusinogen. Di mana depresan sendiri itu adalah biasa diberikan apa ya namanya teman-teman, manfaat sih, candu ya. Candu itu kalau depresan kita sering mengantuk, kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori dan sering berkeringat. Jadi menyebabkan apa ya? Memacu detak jantung kita, di mana detak jantung kita apabila dipacu terus-menerus akan menimbulkan rasa lelah, cepat lelah, gelisah, sulit tidur, dan lain-lain. Yang kedua, stimulan. Stimulan ini banyak diperoleh dari narkoba, khususnya narkotika itu untuk menghasilkan spektrum.
di mana spektrum ini memberi stimulus pada diri kita yang bisa dilakukan oleh diri kita, di mana apabila kita tanpa menggunakan narkotika atau narkoba itu hanya bisa mungkin bekerja 1-2 jam atau belajar 1-2 jam. Tetapi apabila telah mengonsumsi, bagi teman-teman yang biasanya bisa belajar 1-2 jam bisa belajar hingga 2 hari tanpa tidur, atau bisa dikatakan kita bisa beraktivitas di aktivitas sehari-hari 2 kali lipat kemampuan tubuh kita saat beraktivitas. Jadi bisa dipikir aja ya, apabila tubuh kita dipacu terus-menerus, diforsir terus-menerus, pasti secara tidak langsung akan merusak salah satu organ yang tidak kuat, itu akan rusak dengan sendirinya. Karena itu tadi kita mendapat stimulan untuk melakukan kegiatan terus. Jadi seperti contohnya apabila pemain olahraga atau olahragawan itu mungkin untuk memacu prestasinya dia mengkonsumsi yang namanya doping, obat-obat doping agar dia bisa berlari lebih lama jangka waktunya, atau bisa meningkatkan kecepatannya, atau mungkin daya tahan tubuhnya biar cepat meningkat, seperti itu. Dan yang terakhir yang banyak dicari oleh orang-orang untuk menghilangkan stres, yaitu yang bisa disebut halusinogen. Jadi halusinogen ini muncul apabila mengkonsumsi narkoba itu berhalusinasi. Banyak orang-orang atau pada khususnya mungkin artis-artis Indonesia ya teman-teman, itu memanfaatkan unsur ini atau unsur halusinogen. Jadi pergi sejenak dari masalah duniawi yang dihadapi dengan mengkonsumsi narkoba agar mendapatkan efek-efek khusus untuk memberikan dampak nyaman untuk tubuhnya. Nah, kenapa halusinogen? Karena halusinogen ini kita berhalusinasi. Apa yang kita tidak bisa dapatkan, mungkin kita bisa berhalusinasi untuk mendapatkan hal yang kita mau. Tetapi bisa dipikirkan apabila kita terus berhalusinasi, berarti kita kan berfantasi di dunia kosong ya, atau mungkin bisa disebut mimpi, terus bermimpi. Pada dasarnya kalau saraf kita diajak terus bermimpi tanpa ada realita dunia yang kita jalani, mungkin saraf kita akan melemah karena kita tidak sering berpikir, kita tidak gunakan otak kita sering berpikir, itu akan terus-terusan melemah. Dan mungkin efek dari halusinogen ini kita telat ya, atau tell me biasa dikatakan oleh anak-anak zaman now sekarang. Nah, kalau dari narkoba sendiri, selain dari penyalahgunaannya, pasti dari efek penyalahgunaannya itu ada efek sampingnya ya teman-teman ya. Nah, dari efek samping penyalahgunaan narkotika ini itu banyak sekali teman-teman. Tetapi pada khususnya apabila menyalahgunakan narkoba atau obat-obatan lainnya yang mungkin dijual bebas, itu hanya satu teman-teman. Yang kedua. Yang pertama adalah mati atau meninggal dunia yang biasa disebut overdosis pada umumnya. Yang kedua adalah gila. Kenapa mati? Karena pada dasarnya apabila kita menggunakan narkotika atau narkoba pada umumnya, kita itu mengkonsumsi racun. Nah, apabila racun dikonsumsi terus-menerus dengan tempo yang semakin dekat, semakin singkat, semakin cepat, itu pasti akan merusak organ-organ tubuh dari tubuh kita. Nah, apabila organ tubuh kita sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, otomatis kita akan meninggal dunia. Dan yang kedua, mungkin tubuh kita lebih kuat atau mungkin antibodi kita lebih kuat. Tetapi walaupun antibodi kita kuat, sistem saraf kita tidak akan kuat menerima dari stimulan halusinogen dan depresan yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut. Akhirnya syaraf-syaraf pada otak kita bakal rusak. Nah, apabila saraf kita akan rusak atau sudah rusak, pasti akan gila. Jadi seperti teman-teman, apabila
hal-hal yang didapatkan di lingkungan sekitar itu khususnya untuk teman-teman yang masih di usia bangku sekolah ya atau remaja sekarang, itu khususnya kita banyak penggunaan obat-obatan ya yang dijual bebas, bisa dijual bebas melalui tangan ke tangan, bisa dijual bebas ada di apotek, itu pun bisa. Contohnya aja, apabila sakit kepala biasa membeli Panadol. Kalau Panadol mungkin 3 kali sehari pada umumnya ya, tetapi mengkonsumsi Panadol 1 kaplet dikonsumsi langsung, itu namanya juga penyalahgunaan. Bukan berarti penyalahgunaan itu hanya menggunakan sabu, menggunakan pil gerasa, pil lele, pil anjing mungkin ya, tetapi obat-obatan yang dijual di apotek pun itu juga bisa disalahgunakan pada saat ini ya. Contohnya itu tadi, seumpama sakit kepala, bukan minum sesuai anjuran yang ada di aturan pakai atau aturan minum, tetapi mungkin 1 kaplet diminum sekaligus untuk menimbulkan efek sampingnya, itu juga disebut yang dinamakan penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba itu tadi. Nah, di sini biasanya ya teman-teman, apabila hal tersebut kenapa digunakan, pada dasarnya hanya satu. Kalau di usia-usia kalian ini, mungkin teman-teman ingin eksis. Artinya ingin eksis itu agar diterima di golongan teman-temannya, agar diterima di kelompoknya, agar diterima di komunitasnya. Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya umur-umur teman-teman ini adalah umur yang sangat pas atau umur ya bagi para pengedar itu sasaran empuk bagi pengedar, karena itu tadi tingkat emosionalnya masih labil, tingkat pertemanannya masih erat. Jadi semua teman-temannya pakai, kalau waktu nggak ikutan pakai dikira nggak setia kawan gitu ya teman-teman. Banyak hal tersebut. Jadi berawal dari ajakan sahabat dan berakhir di mungkin partai rehabilitasi, mungkin gila tadi, bisa juga overdosis seperti itu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, untuk narkotika sendiri itu apabila teman-teman sudah menjadi pemakai ya, itu apabila langsung berhubungan dengan BNN, alhamdulillah teman-teman tidak akan terjerat di jalur hukum. Itu nanti kita akan bahas. Tetapi apabila teman-teman keciduknya sama pihak-pihak kepolisian ya, atau biasa disebut narkoba, itu teman-teman bisa ditindak pidana. Tetapi beda dengan BNN. Kalau BNN mungkin kita akan mengajukan teman-teman untuk direhabilitasi seperti itu. Nah, untuk penggunaan narkoba atau ciri-ciri penggunaan narkoba itu ada 2. Ada 2 atau 3 Bu ya? Ada 2. Ada di tahap coba-coba, ada di tahap rutin memakai, ada juga di tahap pencandu. Dimana yang pertama di tahap coba-coba teman-teman. Di tahap coba-coba ini juga di tahap coba-coba ini kalau kita lihat dari ciri-cirinya sendiri itu bisa dibilang tidak bisa ya. Untuk ciri-ciri pengguna narkoba itu pada tahap coba-coba sama dengan orang normal pada umumnya. Kenapa dibilang coba-coba? Karena mungkin setahun hanya menggunakan sekali atau setahun menggunakan 2 kali. Itu dalam tahap coba-coba. Di dalam tahap coba-coba ini masih mungkin mengikuti temannya agar dibilang gaul, bisa dibilang sohib, bisa dibilang gue kocok UI gitu. Yang kedua dalam tahap rutin pemakaian. Nah, rutin pemakaian ini bisa mungkin dipengaruhi oleh setahun bisa menggunakan 2 kali, bisa menggunakan sampai 5 kali dalam setahun. Ini masih dalam tahap rutin memakai. Dan paling yang selanjutnya dalam tahap pencandu.
Dalam tahap pecandu ini bisa seminggu sekali, mungkin lebih rapat lagi waktunya, bisa 2 hari sekali, bisa sehari sekali, ya, bisa sehari sekali, bisa kurang lebih di dalam hitungan seperti obat mungkin 3 kali sehari, dan itu sudah bukan lagi coba-coba. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu seperti membutuhkan, teman-teman. Seperti membutuhkan. Kenapa seperti membutuhkan? Karena salah satu sistem saraf pada otak itu biasa disebut apa ya? Mengepus diri kita untuk menggunakan. Sama seperti bisa dipikirkan secara sederhana apabila teman-teman kangen sama pacarnya mungkin ya. Kalau kangen sama pacarnya sudah tingkatannya levelnya tinggi kangennya, pasti pengen ketemu. Sama seperti para pecandu narkoba. Suka tidak suka, mau tidak mau, apabila sudah membutuhkan, itu pasti akan menghalalkan segala cara untuk dapat mengkonsumsi zat tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada juga nama-nama yang sudah tadi ada ketergantungan, sudah penggunaan insentif intensif, teman-teman, yang saya coba rutin tadi, intensif. Nah, selanjutnya apa lagi ya yang belum saya sampaikan tadi? Akibat penggunaan narkotika atau narkoba. Akibat penggunaan narkotika atau narkoba tadi kita sampaikan ada 2. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama kerusakan organ, yang kedua kerusakan psikis. Ya, psikis itu adalah psikologis, teman-teman. Yang ketiga adalah dampak untuk masyarakat atau lingkungan sekitar. Di mana dampak penggunaan narkoba atau narkotika itu kita golongan menjadi 3 tersebut. Yang pertama kerusakan sistem organ. Kerusakan sistem organ sendiri itu bisa kerusakan dari sistem paru-paru, bisa kerusakan dari ginjal, kerusakan dari organ kulit, bisa juga kerusakan dari lambung, karena zat-zat tersebut memiliki kandungan-kandungan tertentu di mana itu sifatnya bisa merusak. Yang kedua psikis. Secara langsung yang ditimbulkan tadi, efek-efek yang ditimbulkan dari pengkonsumsian narkoba, yaitu depresan, halusinogen, dan juga stimulan tadi, itu akan langsung menyerap ke sistem saraf yang menimbulkan efek-efek tersebut. Nah, sistem saraf itu nanti apabila terus-terusan mendapatkan stimulus atau dorongan dari obat tersebut, pasti secara tidak langsung akan merusak salah satu sistem sarafnya. Yang kedua, di dampak lingkungannya atau masyarakat sekitar. Tidak bisa dipungkiri ya, pengguna ataupun pengedar itu pasti meresahkan masyarakat. Baik untuk pengedarnya pasti meresahkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalian, meresahkan pihak kepolisian, meresahkan pihak BNN juga. Kenapa? Karena pengedar ini memberikan, mungkin pertama secara cuma-cuma, kedua mungkin diberikan harga yang murah. Apabila dalam tahap tertentu atau mungkin ketergantungan atau kecanduan, itu pasti diberikan harga yang mahal. Nah, untuk si pengedar sendiri untung karena mendapatkan hasil dari penjualannya, tetapi untuk lingkungan atau masyarakatnya pasti sangat merugikan. Yang kedua, bagi pengguna atau pengguna narkotika, pasti efeknya sangat kurang ya, atau mungkin jelek, di mana akan merusak organ tubuh, merusak lingkungan, merusak keluarga. Kenapa merusak keluarga? Karena pada dasarnya apabila teman-teman menjadi pengguna, bukan hanya teman-teman yang akan malu, tetapi juga orang tua, adik, kakak, mungkin saudara akan mampu. Siapa sih yang mau dicap keluarga pecandu atau keluarga pengguna? Siapa sih yang mau orang tuanya dibilang nggak bisa didik anak karena anaknya sekarang menggunakan narkoba? Pasti enggak kan? Itu kenapa kami bilang dampak penggunaan narkoba atau narkotika itu bisa di golongan masyarakat
atau mungkin di lingkungan sekitar. Jadi tadi dampaknya ada di psikis dan juga lingkungan sekitar dan juga untuk diri sendiri, dan dampaknya semuanya jelek. Kenapa dampaknya semua jelek? Karena penyalahgunaan narkoba itu tadi, bukan narkobanya yang jelek. Karena narkoba sendiri itu bagus, artinya bagus itu dalam tanda kutip ya teman-teman, untuk medis atau pengembangan ilmu medis. Jadi yang salah adalah penyalahgunaannya, bukan narkobanya. Penyalahgunaan yang salah itu menimbulkan efek yang salah, tetapi penggunaan yang benar, di mana tadi untuk perkembangan ilmu kedokteran atau ilmu medis, di mana narkoba sendiri itu sangat berguna bagi ilmu medis. Jadi ada manfaatnya, tapi di kehidupan saat ini banyak penyalahgunaannya yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini maka di mana BNN, kepolisian itu yang diperangi adalah penyalahgunaannya, bukan narkobanya. Jadi di mana penyalahgunaannya itu kita perangi, bukan narkobanya, karena narkobanya digunakan oleh para ilmu kedokteran atau para dokter-dokter untuk mengembangkan medis di negara pada umumnya. Nah, mungkin dari ini ada yang ditambahkan, Bu? Ya, terima kasih Mas Dida. Teman-teman semua, saya tambahkan ya. Saya ingin tahu sebenarnya kalau ada audit itu lebih enak ya. Ada adik-adik di depan kita itu lebih enak, kita bisa sambil sharing. Ada yang misalnya nggak paham bisa langsung tanya. Tapi kalau begini nih ya agak susah sedikit sih. Tapi mudah-mudahan adik-adik semua mengerti ya apa yang telah disampaikan dari Mas Dida tadi. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya di sini, yang apa sih sebenarnya narkoba? Narkoba itu yang menimbulkan ketergantungan, itulah yang paling berbahaya. Perlu digarisbawahi, yaitu yang menimbulkan ketergantungan. Karena suatu saat misalnya adik tidak menggunakan, suatu saat pasti bisa menggunakan lagi. Karena dalam pemakaiannya itu akan timbul bisa menyebabkan kondisi yang misalnya ada yang namanya suges atau craving, yaitu misalnya sudah lama tidak pakai, tapi suatu saat kalau ada trigger atau pemicu, nah itu akan timbul lagi keinginan untuk pakai. Itu bisa disebabkan dari mungkin suatu saat ya triggernya itu bisa dari bahan itu sendiri. Misalnya melihat bahan zatnya itu tadi, atau mungkin bahan lain yang berupa zat itu, nah, itu akan timbul yang namanya craving. Jadi keinginan untuk pakai itu timbul lagi, itu yang menyebabkan ketergantungan. Suatu saat pasti akan pakai lagi. Makanya seorang pengguna tidak bisa dikatakan sembuh, cuma bisa dikatakan pulih. Pulihnya itu bagaimana? Ya pulih seperti sedia kala kita tidak pakai, seperti kita tidak mengenal. Sampai kapan sih kita bisa mempertahankan pulihan itu? Ya seumur hidup. Itu kalau bisa dikatakan pulih. Atau mungkin sembuh, sebenarnya ya dikatakan sembuh ya pulih itu tadi. Kalau dikatakan sembuh secara total sebenarnya tidak bisa. Beda dengan suatu penyakit. Kalau penyakit misalnya penyakit tipes diobati dengan obat yang sama, obat tipes sesuai dengan penyakitnya, dosisnya tepat, itu bisa sembuh total. Tapi kalau narkoba itu sebenarnya tidak bisa sembuh. Karena tadi itu suatu saat bisa kambuh lagi, bisa slip itu sebenarnya tidak ada kepinginan pakai, ternyata ada teman akhirnya ikut pakai, itu dikatakan bisa kambuh lagi itu tadi. Di Undang-Undang Narkotika sendiri sebenarnya ada digolongkan menjadi 3 golongan. Adik-adik perlu ketahui ya, golongan 1, 2, dan 3 kalau di Undang-Undang Narkotika. Kalau di golongan 1 itu hanya digunakan untuk pengetahuan medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, di bidang teknologi, tapi tidak bisa diberikan untuk pengobatan terhadap suatu penyakit, tidak bisa, karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi, jadi tidak boleh diberikan untuk pengobatan. Yang kedua, untuk golongan 2 itu bisa untuk pengembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, tetapi bisa digunakan untuk pengobatan.
tetapi itu alternatif yang paling terakhir yang diberikan oleh dokter. Dokter akan memberikan obat itu dengan mungkin sudah melalui pemikiran yang terakhir ya, oh ini tidak bisa diberikan kalau bukan ini. Nah itu pilihan terakhir. Jadi tidak sembarang dokter ngasih langsung golongan 2, nggak bisa. Itu untuk golongan 2 itu biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi yang terminal, kayak menderita kanker, mungkin stadium 4, yang nyerinya sudah tidak bisa tahan, bisa-bisa sampai pingsan kalau menahan nyeri. Nah, itu bisa diberikan. Atau mungkin dokter yang melakukan pembedahan, itu bisa diberikan golongan 2. Itu dengan pengawasan. Misalnya untuk obat bius atau apa itu bisa. Kalau golongan 3 itu banyak digunakan untuk pengobatan, bisa. Tapi itu pun dengan pengawasan. Tidak sembarangan kita bisa ambil obat itu. Tidak bisa kita beli di apotek tanpa resep, tidak bisa. Kita harus pakai resep. Misalnya kayak obat batuk yang ada kandungan kodein, atau mungkin luminal yang biasa untuk adik-adik kecil yang mengalami kejang atau apa itu bisa. Atau mungkin diazepam yang pasien-pasien dengan gangguan tidur yang tidak bisa tidur itu bisa diberikan diazepam, tapi itu harus pakai resep, kita tidak bisa. Kalau apotek memberikan tanpa resep, nah itu apoteknya dia kena pasal nanti, apoteknya bisa dilakukan tindak pidana kalau ada penyalah wewenang yaitu yang seharusnya tidak bisa diberikan bebas tapi diberikan bebas. Untuk jenis narkoba tadi itu setelah disampaikan oleh Mas Dida, yaitu terdiri dari stimulan, depresan, halusinogen, dan zat lainnya. Kalau zat lainnya itu mungkin teman-teman tahu apa sih zat lainnya yang tidak termasuk di narkoba atau narkotika. Itu ada zat lain yang mengakibatkan, sebenarnya juga mengakibatkan adiksi. Adiksi itu ketagihan, bisa kecanduan, bisa ketergantungan. Misalnya apa? Zat di dalam apa yang ada di zat lain yang bisa menimbulkan adiktif. Itu ada di alkohol. Ada nggak orang yang kecanduan alkohol? Ada kan? Ada. Sebenarnya alkohol tidak ada manfaatnya kan? Dan dampaknya dalam penggunaan alkohol itu juga sangat luar biasa. Itu bisa mengganggu fungsi otak, bisa mengganggu fungsi jantung, bisa kecanduan. Dan biasanya orang pengguna alkohol itu rasa malunya kurang. Ada kan orang yang biasanya mau berkelahi atau ada masalah apa, pelarian ke alkohol. Mereka biar lupa masalahnya, katanya biar lebih berani. Ada juga yang sengaja mabuk, bisa ada masalah dengan teman, sengaja mabuk dia biar lebih kuat, lebih kendel, ngomongnya ngelantur. Kalau pernah kan lihat orang yang mabuk, kadang ngomongnya pengucapan lafal ABCD-nya kan nggak jelas, ngomongnya yang semaunya gitu. Dan itu kalau untuk alkohol itu biasanya bisa mempengaruhi kesehatan, terutama yaitu fungsi hati. Bisa kena kanker hati, bisa kena sirosis hati. Itu fungsi-fungsi livernya bisa terganggu, bisa depresi, bisa mengakibatkan keributan. Zat adiktif lain yang ada di selain narkotika itu ada di kafein. Kafein itu sifatnya stimulan yang bisa meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kerja otak, memberikan perasaan nyaman dan senang. Tetapi di kafein sendiri itu sebenarnya kalau mengalami penumpukan itu akan menjadi racun. Karena sifatnya dia bisa memblokir adenosin. Adenosin itu zat kimia yang menandakan tubuh itu merasa lelah. Jadi kalau terus diikat dengan stimulan yang dari kafein ini, tubuh akhirnya rasa lelah itu akan terganggu gitu. Untuk zat lain zat yang menimbulkan ketergantungan juga sebenarnya itu ada di nikotin. Nikotin itu zat yang paling zat kimia yang berupa stimulan, yang itu biasanya ada di tembakau. Itu bisa mempengaruhi kerja otak yang menimbulkan stimulasi otak untuk menginginkan pemakaian yang lebih banyak. Jadi kebanyakan orang yang merokok itu kan kecanduan rokok juga. Jadi
Jadi adik-adik teman-teman yang belum merokok jangan merokok. Kalau yang sudah terlanjur merokok kurangi pelan-pelan. Bisa kan? Karena rokok itu bahaya sangat luar biasa juga. Sangat luar biasa. Satu, mungkin merugikan kita dari segi kesehatan, dari segi ekonomi. Banyak uang terbuang cuma untuk membeli rokok yang tiap hari cuma dibakar. Tidak ada gunanya kan, itu cuma asap yang dibuang. Tubuh itu kalau kita merokok setiap hari, ya ibaratkan adik-adik kalau melihat orang yang masak di tungku yang pakai kayu, asapnya kan hitam. Kalau kena atap kan hitam, sama dengan adik-adik semua. Nanti paru-paru adik juga begitu, kotor, ngeflek. Akhirnya bisa apa? Penyakit apa yang sering ditimbulkan? Bisa TBC, bisa penyakit kanker paru, bisa juga. Nah, ini bisa menimbulkan penyempitan pembuluh darah. Kalau nikotin yang dari tembakau ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan akibatnya bisa mempengaruhi fungsi jantung. Bisa terjadi apa penyakit? Bisa terjadi stroke. Orang bisa nggak mengalami stroke gara-gara pemakaian rokok? Bisa. Pemakaian rokok jangka panjang, pembuluh darah akan menyempit karena ada flak di dalam itu. Ibaratnya kalau di selang itu mungkin ada air yang ada endapan kotoran numpuk, akhirnya di selang itu nanti aliran airnya enggak sempurna, terganggu. Itu sama dengan pembuluh darah yang ada di tubuh kita, nanti mempengaruhi jalannya aliran darah ke jantung, akhirnya bisa menimbulkan penyempitan, bisa pembuluh darahnya bisa pecah, bisa terjadi stroke. Kalau untuk ibu hamil itu bisa mempengaruhi kehamilannya, bisa terjadi keguguran, bisa terjadi lahir prematur, belum waktunya 9 bulan sudah melahirkan. Dan nanti itu resikonya apa? Nanti bayinya bisa kecil, BB-nya kurang, akhirnya bisa apa? Bisa meninggal. Bisa juga keguguran karena apa? Karena mempengaruhi pernafasan janin dalam kandungan juga bisa. Kalau di luar juga bisa karena dia udah selama mengandung, ibunya mungkin pakai rokok terus, itu bisa mempengaruhi lahir nanti ternyata adiknya biru sesek, terjadi pneumonia, itu bisa juga. Dan bisa terjadi keguguran. Itu kalau terhadap ibu hamil. Jadi hati-hati kalau misalnya ada orang tuanya yang mungkin hamil atau kakak atau siapa yang merokok, kasih tahu lah adik-adik harus berani ya. Misalnya ada saudaranya, ada siapa, harus berani. Kak tolong cuman ini ya, kasihan adiknya di dalam, bilang gitu. Atau mungkin jangan orang yang hamil, jangan, ataupun adik sendiri, jangan mendekati orang yang merokok. Karena menghirup asap rokok itu sangat bahaya juga. Satu, bisa ketularan dari penyakitnya, bisa ada kandungan talnya yang terisap oleh kita. Nah sama juga sebenarnya lebih bahaya lagi itu. Oke, tadi itu jenis narkotika, ada stimulan, depresan, halusinogen, dan zat lainnya. Bagaimana sih seseorang bisa menjadi pengguna? Itu ada beberapa faktor. Satu, faktor dari individu itu sendiri. Ada kan orang yang misalnya ada masalah apa, mungkin pelariannya ke narkoba, itu bisa juga. Tergantung orangnya bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara memecahkan suatu masalah, itu tergantung individu masing-masing. Ada yang kena masalah, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sholatnya diusuin, doanya dibanyakin, tirakatnya dibanyakin, insya Allah bisa untuk memecahkan masalah, untuk ketenangan batin, itu bisa. Tapi ada orang yang justru larinya ke narkoba. Kalau ada masalah apa, larinya ke narkoba. Banyak juga yang begitu. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dari apa? Dari keluarga, tetangga, teman sekolah, teman bermain, bisa. Kalau kita di lingkungan itu, kita bisa pengaruh. Jadi hati-hati adik-adik ya, kalau berteman ya pilih teman yang sekiranya bisa mengajak ke dalam hal baik. Kalaupun tidak bisa mengajak dalam hal, setidaknya teman tersebut tidak mempengaruhi adik-adik untuk berbuat yang negatif. Ya, kalau temannya merokok, tidak diajak, ayo kamu ikut rokok ya, itu adik harus bisa menghindar, bisa bilang, harus berani, enggak aku enggak merokok tidak bagus untuk kesehatan, itu harus berani.
Kalau temennya tetap maksa, kamu harus ikut merokok, kamu harus ikut minum pil koplo, misalnya, kamu harus minum ikut ini minum alkohol misalnya, rame-rame itu ada berapa orang, ada temennya misalnya kumpul-kumpul minum, kamu harus ikut. Kalau tidak mau ikut, tidak usah berteman dengan kita. Itu adik harus berani mengatakan tidak. Kalau mereka tetap maksa, hindari. Adik pergi aja, pulang aja. Maaf ya, aku nggak bisa. Adik-adik harus berani katakan itu untuk menghindari itu. Kalau kita akhirnya ikut, ya udahlah kita berteman, ya udahlah aku ikut di kelompokmu, janji ya. Nah, akhirnya adik-adik akan ke bawah dan adik-adik akan menyalahgunakan itu tadi. Ikut, akhirnya ikut minum, ikut merokok. Nah, ya dampaknya nanti lama-lama meningkat. Nggak cuma rokok lagi, nggak cuma minum lagi, biasanya awalnya itu cuma rokok. Rokok itu makanya dikatakan pintu gerbang masuk narkoba itu dari rokok, karena awalnya cuma dari rokok. Kebanyakan yang kami tangani anak-anak sekolah cuma dari SD, SMP, SMA itu ada, perguruan tinggi pun banyak kita tangani. Itu awal mulanya biasanya dari rokok, dari coba-coba teman yang merokok, kamu ikutan merokok yuk, akhirnya nyoba satu sedotan, akhirnya besoknya lagi begitu, keterusan. Awalnya dari rokok, dan kebanyakan dari rokok itu nanti naik levelnya, apalagi minum. Kebanyakan itu tidak ada cerita minum dulu atau narkoba dulu baru merokok, nggak ada. Biasanya diawali dari rokok akhirnya minum alkohol, dari situ ditambahi lagi akhirnya ngumpul-ngumpul tambah koplo, akhirnya ikut-ikutan. Nanti kalau enggak, minuman itu dijual bermacam-macam, pakai antimu, pakai segala rupa. Nah, maaf ya, ini bukan ngajari ya, adik-adik harus bisa memilah ya, harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang enggak. Itu kebanyakan dilakukan anak-anak. Apapun dioplos jadi satu, yang penting nanti bisa ngefly, yang penting bisa mangkuk. Sebenarnya apa sih mangkuk itu? Ada gunanya enggak? Tidak ada gunanya kan? Cuma bikin keributan, bikin sakit badan, nanti ujung-ujungnya penyakitan. Kasihan kan orang tua. Nah, adik-adik harus berani ya mengatakan tidak, harus berani menolak. Ya, kalau ada teman-temannya yang misalnya menggunakan narkoba, tak apa-apa berteman, tapi adik-adik harus pilih-pilih teman yang baik. Kalau tetap berteman dengan teman yang begitu, misalnya memang udah sahabatan, tidak bisa, tapi tahu sahabat karibnya ini seorang pengguna, mungkin seorang pemabuk, adik-adik jangan ikut-ikutan. Kalau bisa sih menghindar, tapi kalau sekiranya tidak bisa menghindar dan tetap berteman, mungkin terlanjur dari kecil teman atau mungkin tetanggaan, ya udah nggak apa-apa, tapi adik-adik harus bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan. Itu cara untuk menghindari teman yang ketergantungan ataupun teman-teman yang bermasalah dengan mungkin penggunaan rokok, penggunaan narkoba, penggunaan alkohol. Adik-adik harus pintar-pintar memilih. Utarakan secara terbuka dan jujur pada teman. Kalau teman-teman tidak mau, kalau bisa temennya yang menggunakan itu, kalau bisa ya diajak untuk berhenti. Nah, itu lebih bagus lagi. Yang ketiga, untuk faktor mengapa sih seseorang bisa menemukan narkoba, itu dari faktor narkobanya sendiri. Karena faktor dari narkobanya itu sendiri menimbulkan kecanduan, menimbulkan adiksi. Setelah menggunakan, biasanya itu tadi ada keinginan pakai lagi, dan mungkin kemudahan untuk mendapatkan suatu zat itu, kemudahan untuk mendapatkan narkoba. Jadi itu faktor yang bisa memicu seseorang bisa menggunakan narkoba, karena mudah, karena gampang, karena punya duit, karena ada channel, ada teman yang bisa jual, yang sekiranya gampang nyarinya. Itu faktor juga yang mempengaruhi seseorang bisa menggunakan suatu narkoba. Untuk kategori ketergantungan, kategori penggunaan tadi itu, mungkin teman-teman pernah dengar sih namanya apa sih sebenarnya itu? Misalnya si A
itu kok dikatakan pecandu sih sama polisi? Misalnya ada teman atau siapa yang ketangkap, dia dikatakan pecandu sih, dia dikatakan penyalahguna, dikatakan lagi misalnya korban. Apa sih bedanya itu? Misalnya adik-adik harus tahu apa sih sebenarnya yang dikatakan pecandu. Pecandu itu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik psikis maupun fisik. Jadi dia udah tidak bisa nahan. Misalnya hari ini pakai, besok lusa udah pingin pakai lagi, dia tidak bisa nahan karena faktor dari dalam tubuhnya dan begitu faktor dari narkobanya itu sifatnya begitu, sifatnya itu tadi ketergantungan, minta lagi. Jadi seseorang yang dikatakan pecandu itu biasanya penggunaannya jangka panjang, sering, dan tidak bisa kalau tidak pakai. Itu yang dikatakan pecandu, dia mesti harus pakai lagi. Suatu saat bilang, meskipun ini hari tidak pakai, nanti besok sudah tidak tahan lagi, harus pakai lagi. Itu yang dikatakan pecandu. Kalau penyalahguna, misalnya seseorang tersebut menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dibilang penyalahguna. Yaitu yang sebenarnya tidak boleh itu apa? Narkoba itu sebenarnya boleh ada. Boleh nggak teman-teman? Coba nanti PR buat teman-teman, sebenarnya boleh nggak sih narkoba itu ada, narkotika itu ada sebenarnya di suatu negara, di sekeliling kita ada, itu boleh nggak? Itu sebenarnya boleh, di undang-undang itu boleh, dan keberadaannya harus dilindungi oleh negara, oleh hukum dilindungi. Ada pasalnya yang mengatur itu bahwa narkotika harus ada, tidak boleh hilang. Tapi ya itu tadi, ada yang mengatur narkotika golongan berapa sih yang boleh digunakan, yang tidak boleh digunakan, itu tadi. Jadi kalau yang tidak boleh itu penyalahgunaannya. Kalau narkotikanya sebenarnya boleh ada, tapi yang tidak boleh penyalahgunaannya. Jadi yang dikatakan penyalahguna ini bagaimana sih? Yaitu seseorang yang menggunakan di luar kepentingan medis, tanpa pengawasan medis. Misalnya ya, ada mungkin seseorang yang menggunakan narkoba, dia beli bebas misalnya, itu menggunakan obat tidur, menggunakan mungkin obat anti kejang tanpa resep, dokter, ataupun beli di apotek sembarangan, itu dinyatakan penyalahguna. Itu dianggap kalau tanpa resep dokter, tanpa hak dia membawa atau mengkonsumsi atau menguasai barang tersebut, nah itu nanti akan dikenakan sanksi hukum, ada sanksinya itu. Yang ketiga, korban penyalahguna. Apa sih yang dikatakan sebenarnya korban penyalahguna? Korban itu yaitu seseorang, mungkin atau teman-teman atau adik-adik semua yang sebenarnya tidak pakai, tapi dipaksa oleh temannya, oleh seseorang, kamu harus pakai. Kalau tidak pakai awas dan ancaman. Nah, dengan akhirnya pakai daripada diancam, daripada dibunuh misalnya. Nah, itu yang dikatakan penyalahguna. Dikatakan korban penyalahguna. Nah, ini biasanya kalau bisa dilakukan rehabilitasi kalau sebagai korban ya, beda dengan sebagai pengedar atau bandar, itu tidak bisa dilakukan rehabilitasi, tidak bisa, di pasalnya ada. Itu nanti harus menjalani proses hukum. Yang berikutnya untuk kriteria pengguna narkotika. Kriteria itu bagaimana? Tadi sudah disampaikan sama Mas Juda. Pertama itu biasanya coba-coba. Coba-coba itu bagaimana sih? Jadi kadang ada temannya yang pakai, ingin, atau mungkin tawarin temennya. Nah, udah nyoba. Itu pemakaiannya biasanya 1 sampai 2 atau 3 kali pakai lah dalam setahun. Tapi tidak kecanduan. Nah, itu dikatakan fase coba-coba. Tapi adik-adik tolong ya, jangan mendekati narkoba, jangan coba-coba. Karena kalau coba-coba nanti suatu saat itu mungkin kalau adik bisa tidak pakai, susah. Karena suatu saat nanti bisa mungkin ada temennya yang ngajak lagi, atau nanti dibawa ancaman, bisa juga kan. Makanya hati-hati. Kalau cuma coba-coba, biasa dikatakan coba-coba itu cuma sekedar ingin tahu. Mungkin tawaran teman, diajak teman untuk coba lagi, icip aja dikit. Nah, itu biasa fase coba-coba.
Yang berikutnya, kriteria berikutnya itu sosial atau rekreasi. Penggunaan biasanya bertujuan untuk sosial. Misalnya lagi lagi ada acara apa, misalnya kan diadakan misalnya di suatu daerah, mungkin adatnya di situ memang begitu. Kalau ada acara apa, misalnya nikahan atau acara perayaan apa, itu dibarengi dengan minuman, misalnya. Nanti di situ mungkin ada yang pakai minuman, bukan cuma minuman tok, ada yang lain-lain. Biasanya itu rame-rame, itu biasanya di kriteria penggunaan narkotika atau yang biasa secara sosial. Di kelompok sosial, di kelompok masyarakat ada kan yang begitu, misalnya ada mungkin di suatu wilayah atau suatu daerah tertentu yang memang mayoritas kebiasaannya begitu. Nah itu biasa penggunaannya sekali waktu, mungkin bisa sampai 5 kali dalam setahun. Yang ketiga, untuk biasanya situasional. Jadi ada yang seseorang yang menggunakan itu tergantung situasi, tergantung mood. Misalnya saya ada masalah, larinya ke situ. Saya besok mau adain apa sih, misalnya begitu, biar aku bisa belajar hari ini, bisa melek misalnya, biar aku besok nggak ngantuk. Itu biasanya yang kebanyakan itu situasional, yang dipakai itu biasa kalau ada masalah, depresi atau apa, ada mungkin ada sakit yang parah, nyeri, untuk menghilangkan nyeri, makanya saya pakai narkoba. Itu biasanya bisa disebut dalam kriteria penggunaan yang situasional. Yang berikutnya adalah intensif bermasalah. Itu yang kriteria intensif bermasalah itu secara patologis. Ada seseorang yang dalam 1 bulan penuh misalnya dia menggunakan berterus-terus. Nah, itu biasa penggunaannya jangka lumayan sering. Baru intervalnya lumayan intervalnya pendek. Seharusnya orang lain bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tidak bisa. Jadi itu biasanya kalau ada masalah apa, dia untuk memecahkan masalah, dia merasa kalau memecahkan masalah bisa dengan cara itu. Mungkin hari ini aku bisa tidur, aku bisa tenang, pakai, besoknya lagi butuh masalah, aku ingat lagi, pakai lagi untuk menghilangkan masalah itu, untuk menghilangkan depresinya itu. Itu biasanya digunakan pada situasi yang bisa dikatakan intensif bermasalah. Itu biasa penggunaannya sampai antara 30 kali dalam setahun itu bisa. Yang kelima itu tahap ketergantungan. Jadi seseorang menggunakan narkoba itu pada fase ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Itu nanti yang dikatakan ketergantungan itu biasanya mereka udah terjadi withdrawal. Withdrawal itu apa sih? Withdrawal itu biasa putus set atau sakau, atau bisa dibilang ini ada orang sakau misalnya, pernah dengar kata sakau, itu biasanya itu orang yang ketergantungan. Dia mungkin mengurangi karena tidak ada, atau dia ingin sembuh dengan caranya sendiri, misalnya dia ingin mengurangi, hari ini tidak pakai misalnya, atau memang dasarnya barangnya nggak ada duit, nggak ada temen yang bisa ngasih, akhirnya dia nggak pakai, atau barangnya ada tapi kurang, jadi yang dipakai itu cuma sedikit, tidak seperti biasanya misalnya saya bisa 1 gram misalnya, itu cuma barangnya adanya cuma sedikit, cuma setengah atau seperempat, tidak ada lagi. Nah itu biasanya kalau dia pakai itu biasa yang dikatakan ketergantungan. Kalau orang udah ketergantungan itu bisa timbul sakau, jadi bisa keringat dingin, bisa gemeteran, bisa badan sakit semua. Nah itu yang paling bahaya. Kalau dalam waktu sakau itu kadang ada seseorang yang sampai melukai diri sendiri, itu karena sakit, dia karena badannya terlalu sakit, ingin pakai tetapi barangnya nggak ada. Nah itu bisa timbul yang namanya sakau. Oke. Kondisi akibat penggunaan narkotika itu ada beberapa kondisi. Adik-adik perlu tahu kondisi toleransi. Apa sih kondisi toleransi itu? Kedua, kondisi intoksikasi atau overdosis. Nah, tadi yang termasuk tadi itu yang ketergantungan itu tadi. Itu biasa timbul namanya sakau. Itu tadi kondisi-kondisi tubuh kalau seseorang menggunakan
narkotika, ada kondisi toleransi. Jadi kalau kondisi toleransi itu tubuh toleran dengan narkoba yang sudah dimasukkan dalam tubuh, biasanya masuk 1 gram bisa. Lama-lama kita tidak bisa dengan masuk dengan dosis itu, kita harus nambah intervalnya. Biasa dalam 1 bulan cuma 1 kali, akhirnya tidak bisa. Mungkin 1 bulan akhirnya 2 kali, 1 minggu 1 kali, mungkin 1 minggu 2 kali, 3 kali, akhirnya tiap hari dengan dosisnya nambah, intervalnya nambah. Itu yang dikatakan tubuh mengalami toleransi. Jadi apa ya? Toleransi itu kayak udah kebal. Kalau udah kebal itu biasanya tidak mempan lagi dengan dosis itu. Itu yang dikatakan toleransi. Kedua bisa dikatakan intoksikasi atau overdosis. Overdosis itu akibat penggunaan zat dengan kondisi yang timbul, yaitu fungsi organ tubuh dapat terganggu atau mengancam jiwa. Itu biasa kelebihan. Ada yang overdosis penggunaannya, yang biasanya tidak bisa banyak, akhirnya banyak dia. Makanya karena saking mungkin dia merasa apa ya, banyak masalahnya berat, makanya dia pakai pingin lepas dari masalah ini. Menurut pemikirannya mereka begitu, akhirnya dia memakai dengan jumlah yang banyak, bisa overdosis. Bagaimana sih tanda-tandanya orang yang overdosis? Nah, biasanya itu nafasnya bisa lambat, bisa nafasnya ngos-ngosan, dan nadinya bisa deg-degan, bisa juga turun, bisa melambat. Tensi juga begitu. Kalau di tensi kadang-kadang naik tinggi, tetapi bisa juga turun. Itu biasa kondisi-kondisi orang-orang yang mengalami overdosis, menggigil, kedinginan. Nah, kayak gitu, bisa sesak nafas, bisa shock, bisa apa? Fatalnya apa kalau overdosis? Fatal sampai terjadi yang namanya kematian. Hati-hati ya. Mati semua itu mati. Kalau mati sudah takdir, iya mati semua udah ditulis sih, tapi bagaimana sih caranya kita ikhtiar? Misalnya kalau itu berarti kan apa? Mempercepat kematian kan? Nah, berarti merusak diri. Nah, diri kalau dirusak, kalau diracuni tiap hari ya akhirnya mempercepat. Mungkin Allah masih izin akhirnya, sebenarnya belum diizinkan tapi diizinin. Karena apa ya? Salah sendiri misalnya gitu, merusak tubuh. Karena penggunaan yang tadi itu bisa sampai overdosis. Kondisi berikutnya tadi itu bisa, kalau udah ketergantungan berat, bisa terjadi apa namanya, putus zat atau sakau. Yang tadi itu tadi yang sudah dijelaskan tadi, sakau. Bagaimana sih orang sakau? Tandanya bagaimana sih? Biasanya hidungnya berair, berlendir, gemetaran, mengantuk, bisa diare, bisa sakit seluruh tubuh, bisa kejang, bisa lemas. Bisa enggak? Meninggal bisa. Yang berikutnya timbul apa tadi? Dah sempat ya tadi saya bilang craving atau suges itu tadi. Itu kondisi tubuh akibat penggunaan dari narkotika. Yaitu tadi craving, suatu saat ingin lagi. Kalau timbul trigger tadi apa ya? Diingat nggak trigger tadi apa? Trigger itu sesuatu yang bisa memicu seseorang untuk mulai kembali. Jadi lihat sesuatu yang memicu, akhirnya ingat, akhirnya pengen lagi. Bisa barangnya, bisa lihat zatnya, bisa lihat kondisi sekitar. Misalnya saya pernah, misalnya gini, trigger yang dapat menimbulkan craving tadi, misalnya seseorang pernah menggunakan, saya pernah menggunakan di pos itu, misalnya di pos kampling situ, atau mungkin di bawah pohon ini pernah menggunakan misalnya. Jadi seseorang misalnya udah lama nggak pakai, tapi lewat daerah situ, aku pernah ya di bawah pohon ini rindang sekali. Ya ini dulu aku pernah pakai di sini misalnya, atau aku pernah pakai sama temanku si A misalnya, atau aku pernah pakai sembunyi-sembunyi di sini. Saya ini ya ini. Misalnya suatu saat lewat di pos itu, mungkin pos kampling di mana kayak yang sepi atau di pojokan mana pernah pakai. Suatu saat lewat daerah itu, itu bisa memicu yang namanya craving, keinginan untuk pakai lagi itu bisa. Mungkin bisa dari zatnya itu sendiri, melihat zatnya. Jangankan zatnya itu kan bahannya itu, bahan narkobanya. Mungkin lihat sabu. Kadang-kadang seseorang lihat sabu putih yang bening, padahal itu cuma gula. Kadang-kadang dari jauh kayaknya kok mengkilat-mengkilat kayak sabu ya, padahal itu cuma garam. Itu bisa timbulkan craving, itu trigger. Itu zat yang bisa mengingatkan seseorang misalnya.
pemicu aja itu bisa. Kadang cuma lihat tepung udah digerakkan saking apa ya, saking keinginan pakainya akhirnya timbul. Cuma lihat tepung dikira sabu, akhirnya pakai lagi, bingung kalau ternyata barangnya bukan, ternyata akhirnya bingung. Mereka akan bingung, cari lagi, cari channel, hubungi teman, ya, telepon sana, telepon sini, cari-cari. Kalau udah timbul itu susah juga mengendalikan, akhirnya pakai lagi suatu saat bisa. Makanya seseorang pengguna itu tidak bisa dibilang sembuh itu, karena suatu saat bisa memakai lagi. Udah ada, saya pernah nangani kasus udah 5 tahun tidak pakai, 10 tahun tidak pakai. Dia pakai lagi gara-gara apa? Temennya datang. Nah, temennya lama tidak datang, lama tidak berkunjung. Akhirnya suatu saat temennya berkunjung, dan temen ini juga dulunya pernah memakai sama-sama. Dan akhirnya apa? Cerita-cerita, ngobrol, timbul itu. Triggernya dari temennya ini, karena temennya ini pernah memakai sama-sama. Akhirnya berdua cari lagi barang. Hubungi sana, saking itu kan timbul craving itu biasanya ya susah mengendalikan kalau memang udah apa, timbulnya udah sangat sekali ingin pakai itu susah, akhirnya kita nyari barangnya lagi. Kondisi apa lagi yang bisa didapatkan seseorang yang menggunakan narkoba, apalagi yang dialami seseorang tersebut? Bisa mengalami suatu penyakit enggak? Kondisi berikutnya itu yang nomor 5 itu penyakit penyerta yang dialami oleh seorang pengguna. Apa aja itu penyakit yang bisa diakibatkan dari penggunaan? Bisa kena hepatitis enggak? Hepatitis itu penyakit liver. Bisa kena hati? Bisa enggak? Bisa. Bisa kena TBC enggak? Bisa. Bisa kena HIV? Bisa. Nah, biasanya apa seseorang begitu kalau menggunakan kan rame-rame. Ada yang pakai jarum suntik, ada yang pakai sedotan juga sabuk. Itu pakai sama-sama. Padahal seseorang yang pakai sama-sama belum tentu mereka sehat kan. Misalnya temennya pakai, ternyata dia ada penyakit apa misalnya, penyakit yang jangan yang gampang menular, hepatitis. Nah, sedotan yang habis dipakai temennya yang kena hepatitis itu menular sama dia, bisa. Hepatitis juga begitu, bisa dari jarum suntik. Terus yang HIV juga begitu. Biasanya kalau orang-orang begitu sudah tidak mikir, ini jarum suntik ini steril nggak sih? Mengandung penyakit yang menular nggak sih? Enggak, udah tidak pikir. Kalau orang lagi pengen pakai lagi, ini sudah dia tidak mikir nanti aku ketularan penyakitmu loh ya. Nanti aku ketularan, kamu punya penyakit ini, tidak usah pakai jarum yang sama, tidak usah pakai sedotan yang sama untuk isap sabu. Udah tidak mikir itu, yang penting pakai, yang penting nggak fly, yang penting apa? Yang penting apa yang dia cari itu dia dapat. Makanya dia tidak mikir, habis pakai suntik misalnya jarum suntik yang sama, atau mungkin alat-alat bom, alat-alat untuk penggunaan narkoba. Jadi misalnya pakai sama-sama dan seseorang tersebut ternyata ada penyakit misalnya, dan kita mungkin sedang dalam keadaan kondisi mungkin tubuh nggak fit, atau mungkin kita ada sariawan. Bisa nggak penyakit itu menular dari situ? Bisa. Adik-adik punya luka sariawan, pakai misalnya aja alatnya yang sama. Jangankan itu, misalnya makan aja, kita misalnya kalau ada penyakit hepatitis atau apa, makan dengan sendok yang sama, piring yang sama, bisa ketularan. Nah, itu biasa, apalagi kalau yang namanya orang pecandu narkoba itu identik kan. Nggak semua sih, tapi banyak yang akhirnya apa, kehidupannya dia bebas, keluar masuk diskotik apa. Nah, biasanya ada identik dengan apa? Pergaulan bebas. Nggak mikir ini dosa, nggak mikir ini apa, yang penting senang. Akhirnya apa? Melakukan seks bebas, ganti-ganti pasangan. Itu adik-adik nggak boleh ya adik-adik ya. Nggak usah main-main yang tempat-tempat begitu adik-adik ya. Adik-adik ini tugasnya masih belajar. Apalagi di masa pandemi begini, adik-adik harus banyak di rumah. Kalau nggak penting-penting anak nggak usah keluar, tetap prokes, belajar aja di rumah, nggak usah nongkrong di mana. Apalagi kalau teman-teman mengabaikan prokes ya bahaya sekali kan. Ini pemerintah sudah mengeluarkan biaya banyak untuk penanganan COVID, ternyata cuma gara-gara adik-adik nongkrong di mana. Ya, nggak prokes, ketularan bisa lama-lama ke bawah temennya, diajak main kemana,
diskotik, ke ini segala rupa ya. Akhirnya lama-lama ikut temannya. Kalau kita tidak bisa jaga diri, adik-adik tidak berani menolak, adik-adik apalagi cuma ikut-ikutan, apalagi ingin masuk di kelompok tersebut, ya bahaya sekali. Akhirnya adik-adik bisa masuk ke lingkaran itu, susah nanti keluarnya. Udah masuk di geng anak-anak nakal. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini tadi sudah ya. Yang berikutnya apa sih kalau teman kita, misalnya ada teman kita atau ada anggota keluarga kita atau tetangga kita yang memakai narkoba misalnya. Misalnya adik-adik tahu ya, teman-teman tahu, misalnya ada yang memakai narkoba, orang tua tahu atau mungkin ibu guru tahu, apa yang dilakukan? Bisa nggak? Nggak usah dibilang, nggak usah dikasih tahu, nggak usah dilaporkan. Nanti kalau dilaporkan, nanti kamu pasti ditangkap, nanti pasti diproses hukum, nanti dipenjara. Itu sebenarnya pemikiran yang keliru sayangnya, adik-adik ya. Jadi seseorang yang mengetahui, misalnya adik-adik tahu ya, teman-teman tahu, misalnya teman satunya makan narkoba, jangan bilang-bilang, jangan kasihan, jangan bilang-bilang, itu yang salah. Adik-adik kira-kira kenapa salah nggak? Seseorang yang mengetahui orang lain atau anggota keluarga atau teman yang menggunakan itu kira-kira kena jeratan hukum enggak? Orang yang mengetahui, dia tidak memakai tapi mengetahui, tapi membiarkan, melakukan pembiaran, misalnya orang tua atau siapa yang tahu putranya memakai tapi didiemin, tidak usah dibilangin, tidak usah dilaporkan. Itu kena nanti kalau misalnya nggak minta ada razia, ketangkep, terus ditanya, siapa yang mengetahui setelah kamu tahu kamu pakai itu? Orang tua saya tahu kok, teman saya tahu kok, tetangga saya tahu kok, tante saya tahu, om saya tahu kalau saya memakai, tapi mereka diem. Itu kena. Hukumannya berapa? Kalau tidak salah 1 tahun penjara itu. Mengetahui tapi tidak melaporkan. Nah, itu nanti kena pasal juga itu, bisa dipidanakan. Kalau tidak salah 1 tahun. Padahal tidak mengerti apa-apa ya. Mengerti karena tahu ada yang menggunakan, tapi kan mereka tidak menikmati, cuma asal tahu aja, tapi diem, tidak melaporkan. Nah, itu bisa terjerat hukum juga. Jadi misalnya adik-adik ya, misalnya tahu apa sih yang adik-adik perlu lakukan. Paling enggak kalau adik-adik tahu ya, teman-teman tahu temennya ada yang pakai, lapor ibu guru. Kalau nggak berani ke ibu guru atau kepala sekolah, lapor ke bisa kalau kita konseling ke guru BK ya, kita biasa lebih dekat ya, bisa curhat, bisa tanya apa aja, bisa sharing. Kalau adik-adik sekiranya nggak berani, ya udah ke ini aja, ke ibu BK yang ibu konseling aja. Ibu, teman saya ini loh ternyata, atau diajar. Nah, itu nanti akan ada pemecahan. Adik-adik bisa melaporkan. Misalnya kalau di kampung, adik-adik bisa melaporkan ke kader penyuluh. Jadi ada di desa adik, di RT atau tingkat RW biasanya ada. Kami sudah bentuk dari BNN itu sudah bentuk di desa-desa sudah ya. Ada kader, ada penyuluh. Adik-adik bisa lapor ke situ kalau memang mengetahui ya. Daripada nanti kena pasal, ya kan? Kalau kasih tahu ke orang tua, Mak, kalau ada yang tahu itu tidak dilaporkan loh Mak. Tidak apa-apa, nanti tidak terjerat hukum. Kalau tidak lapor ke kelurahan atau kalau desa kan ada namanya Babin Kantipmas ya. Bisa dari biasa ada kan di tiap-tiap desa, tiap kecamatan biasa ada petugas yang dari kepolisian, dari Koramil itu biasa ada kan. Nah kalau dari BNN biasa kader penyuluh itu satgas biasanya itu lapor di situ. Bisa membawa ke pelayanan IPWR. IPWR itu apa sih sebenarnya? Pernah dengar IPWR enggak? Pernah, sering itu. Di sekolah-sekolah biasa kami turun ke sekolah memberikan penyuluhan itu pasti kita selipkan itu. Nanti bagaimana sih caranya kalau ada teman-teman yang kena narkoba misalnya, lapornya kemana sih? Nah itu bisa diajak ke IPWR. IPWR itu institusi penerima wajib lapor. Kalau di Nganjuk biasanya di Rumah Sakit Bayangkara, di Rumah Sakit Umum, bisa langsung juga kalau ke puskesmas, bisa ke puskesmas juga bisa, atau kalau yang dekat langsung aja ke BNN.
takut nanti kejaran hukum, nanti bisa ditahan. Enggak, beda. Kalau adik melaporkan diri, teman-teman mau melaporkan diri itu justru kita lindungi, kita tidak proses hukum. Beda loh ya. Adik ketangkep sama melaporkan diri. Kalau ketangkep itu beda urusannya, meskipun nanti ternyata hasil penyidikannya misalnya ketangkap ya, tidak minta-minta nongkrong di warung ada rahasia misalnya, adik ada di situ, tidak tahu apa-apa, mungkin bawa tas, ternyata tasnya ada dimasukin apa, nah itu nanti kena pasal. Kalau nanti di hasil penyidikannya adik tidak terbukti misalnya, ternyata itu bisa dilakukan rehabilitasi, bisa. Tapi kan ribet ya, kalau udah terlanjur ketangkap itu prosesnya beda dengan teman-teman kalau mau melaporkan diri, itu beda penanganannya. Kalau udah terlanjur ketangkap, meskipun nanti bisa direhab, nanti ribet dulu urusannya. Karena apa? Masih urusan penyelesaian dulu kan, nanti ada penyidikan, bisa-bisa ditahan dulu di Polres, bisa-bisa kalau belum kelar penyidikannya, belum ada pembuktian bahwa adik tidak bersalah, biasa dikenai wajib lapor. Kalau rumahnya jauh, wirawiri enggak? Keluar biaya enggak? Nyusahin orang tua enggak? Kalau enggak bisa sendiri, biasa kan diantar orang tuanya seharusnya bisa bekerja, akhirnya izin. Yang orang tuanya pedagang, biasa ada penghasilan hari itu karena bisa dagang, akhirnya tidak bisa dagang. Ribet kan orang tua meninggalkan pekerjaannya, adik-adik wirawiri ke sana, keluar biaya enggak? Keluar, paling enggak apa? Untuk beli apa? Bensin. Ya kalau lapornya cuma wajib lapornya langsung dapat penanganan cepat. Kalau misalnya rumahnya jauh, di sini misalnya yang jauh, kalau di Nganjuk Jatikalen sana ya, misalnya jauh dari Jatikalen, berangkat nggak cukup 1 jam, sampai di Polres ternyata nggak langsung ditangani, misalnya Polres lagi ada acara apa misalnya, jadi lama nunggu. Nah, bisa-bisa pulangnya siang, butuh lapar, akhirnya apa? Keluar duit lah itu buat makan siang di luar, yang biasanya bisa untuk belanja satu rumah, akhirnya keluar biaya untuk makan di luar, untuk biaya bensin, waktu. Nah, beda adik-adik kalau misalnya melaporkan diri, ya udah proses cepat, langsung tidak urusan hukum lagi, langsung dilakukan asesmen langsung bisa dilakukan rawat jalan, rehabilitasi rawat jalan. Nah, itu bisa lapornya bisa kemana tadi? Ada ingat nggak BWR tadi? Lapornya kemana kalau BWR? Bisa ke rumah sakit, bisa ke kelurahan, bisa nanti dari pihak kelurahan akan mengantar ke kami, ke PNM atau ke PNM langsung bisa. Terus perlu dukungan keluarga nggak? Kalau ada adik-adik yang kena narkoba, perlu keluarga ini. Keluarga harus mendukung agar bisa direhabilitasi. Makanya itu peran keluarga itu sangat penting, perlu dukungan. Nah, kalau anak-anak di bawah umur bagaimana caranya? Kalau misalnya ada adik-adik yang masih di bawah umur, misalnya kena narkoba, ingin lapor, ya itu harus didampingi orang tua, harus didampingi keluarga, lapor tempat BWR tadi itu. Terus apa sih yang harus dilakukan kalau ada kerabat yang kena? Memastikan ada informasi yang benar. Apa sih? Misalnya pengguna bisa dipulihkan nggak? Bisa direhabilitasi nggak? Kalau aku lapor, itu harus ada info yang benar. Jadi untuk mendapatkan info itu ya cari di tempat-tempat yang memang tempat untuk IBWR. Dapatkan informasi itu, oh iya nanti kita tangani, nanti oh kalau kasusnya ini, oh ini tidak dijerat hukum misalnya, oh kalau kasusnya begini ya bisa terjerat hukum. Nah itu pastikan dapat informasi yang jelas. Nanti bisa dilakukan rehabilitasi. Tujuan dari rehab yaitu untuk mengubah perilaku seseorang agar bisa kembali ke yang baik, yang positif, bisa hidup sehat kembali, paling nggak bisa menolong diri sendiri, bisa produktif lagi, bisa terlepas dari kecanduan narkotika itu sendiri. Itu yang tujuan dari rehabilitasi itu.
Kalau rehabilitasi itu ada berapa metode sih? Misalnya adik-adik perlu tahu, oh di rehab itu sebenarnya bagaimana sih ya? Di rehab itu yang bagaimana? Nah, metode rehab itu ada 2 macam, bisa rawat jalan ataupun rawat inap. Nanti tergantung dari hasil asesmen, kan awalnya nanti daftar dulu, misalnya melapor dulu, nanti di asesmen, dan di asesmen itu kamu ketahuan, akhirnya oh tahapnya gini sih, ini kategori apa sih, oh ini kategori pecandu misalnya, ini kategori apa, coba-coba, oh ini belum tingkatnya belum masih ringan, nah, misalnya belum terlalu berat, nah, nanti bisa ditentukan dari hasil asesmen itu, oh ini ternyata begini ya, ini sudah kecanduan, ini misalnya pemakaiannya sudah jangka lama, udah terlalu sering dalam waktu 1 tahun udah berapa puluh kali, misalnya ratusan kali. Zatnya yang dipakai apa sih? Oh zatnya yang dipakai bukan cuma 1, dia pakai ini segala macam. Jadi zatnya yang dipakai itu lebih dari 1, misalnya dia pakai suntikan enggak? Oh iya dia pakai suntikan. Sabu yang biasanya tidak pakai suntik itu disalahgunakan. Nah itu yang paling berat, yang seharusnya misalnya cuma dihisap, cuma dirokok, nanti disalahgunakan. Bisa bagaimana sih caranya ini dibuat untuk suntik misalnya. Nah, itu penyalahgunaan yang justru berat. Nah itu nanti biasa, oh kalau gini kategori kayak gini, ini oh harus dirawat inap. Rawat inap itu bagaimana sih? Di mana sih kalau di sini? Kalau di Nganjuk nggak ada rawat inap, itu nanti adanya di, kalau Jawa Timur biasa di Rumah Sakit Jiwa Malang, di Rumah Sakit Mundur Surabaya, atau di Lido di Bogor sana. Kalau rawat inap berapa lama sih? Biasanya minimal 6 bulan. Itu di sana udah nggak bawa apa-apa, datang diantar ke sana, itu nggak boleh bawa apa-apa, baju aja dibatasin, nggak boleh bawa HP, nggak boleh hubungi keluarga, nanti cuma meninggalkan nomor. Jadi keluarga meninggalkan nomor HP, nanti pihak tempat rehabilitasi rawat inap sana nanti kalau ada apa-apa perlu sesuatu yang disampaikan, itu mereka nanti yang hubungi keluarga. Jadi kalau di sana kebanyakan udah sembuh, tapi ya itu dikurung di sana, nggak boleh apa-apa. Tapi bagus juga ya kalau di sana itu. Kalau di luar Jawa Timur itu di Bogor itu, kalau di Kalimantan itu di Batu Merah, kalau di Makassar itu namanya Paduka itu di Makassar sana. Itu tadi yang kalau metode rehabilitasinya ada 2 macam teman-teman ya, ada rawat inap dengan rawat jalan. Kayaknya udah ini Pak, tadi deh udah banyak teman-teman ya, nanti takutnya malah teman-teman bosan dengerin ini. Yang penting ada yang masuk. Perlu ditambahkan Mas Rida? Dikit aja Bu, dikit aja terakhir ya. Teman-teman, satu pesan atau beberapa pesan dari kami. Yang pertama, jangan pernah meminum obat jenis apapun pada saat tubuh kalian sehat. Orang boleh meminum obatan pada saat tubuhnya sakit. Itu perlu diingat. Yang kedua, teman-teman juga mengingat yang boleh memberi kita obat jenis apapun itu hanya 2. Yang pertama adalah dokter. Yang kedua adalah orang kita, baik orang tua kita, baik orang tua kita di sekolah maupun orang tua kita di rumah. Jangan pernah menerima obat-obatan dalam jenis apapun itu di tempat-tempat yang tidak pas untuk pemberian obat. Contohnya di warung, atau mungkin di tempat kopi, atau mungkin di kantin sekolah, atau mungkin di lapangan bola, atau dimanapun yang tidak lazim untuk pemberian obat-obat. Jadi perlu diketahui yang boleh memberikan obat-obatan adalah dokter dan orang tua, baik orang tua di rumah ataupun orang tua di sekolah. Dan yang kedua, jangan pernah meminum obat jenis apapun pada saat tubuh kalian sehat. Minumlah obat pada saat tubuh kalian sakit aja. Terima kasih, cukup dari kami. Saya Dida Prayojana dan Ibu Yuni dari BNK Nganjuk. Salam sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.